Shalom alaikum, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Memasuki hari ini Kamis 22 Juni 2023, kembali kita bersatu hati di dalam renungan pagi, embun pagi, bersama dengan Radio Petra 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan semangat. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hingga senantiasa menyuarakan kasih dan perdamaian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan hari baru untuk kita jalani, dan pasti dengan optimis. Sebab kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita sekalian. Bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, perkenankan menyampaikan renungan didasarkan pada firman Tuhan Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 11. Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, agak panjang. Sabda Tuhan pada pagi ini dengan tuntunan tema bersukacita dalam penderitaan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan ada uraian berkaitan dengan permenungan pada pagi ini, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, hingga kita berharap berkat Tuhan melalui sabda yang hendak kita hayati bersama. Tuhan Bapa Surgawi, sumber pertolongan kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau berikan hari baru bagi kami dengan segala keberadaan yang ada pada kehidupan kami. Pagi ini kami menyatukan hati bersama dengan Radio Petra. Sarana komunikasi yang Tuhan perkenankan menjadi berkat untuk kami menghayati sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap membuka hati. Roh Kudus berkarya menolong kami, baik hamba-Mu maupun setiap pribadi mendengarkan sabda Tuhan dimanapun berada, hingga dapat memetik hikmah atas apa yang Kau kehendaki dengan kebenaran sabda-Mu untuk kami berlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 11 saya sampaikan demikian. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku, pelihara nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru
sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian pewartaan sabda Tuhan yang berbahagia, ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, seorang anak muda yang menyampaikan keinginan pada orang tua untuk memasuki pendidikan militer, cita-cita yang diharapkan bagi masa depan anak ini. Ada dalam benak orang tua bagaimana pendidikan militer ditempat dengan disiplin tinggi, mental harus kuat, fisik jelas harus kuat, karena menjadi parameter untuk memasuki dunia militer. Keras memang harus dihadapi. Itulah yang menjadi realitas ketika orang tua merelakan anak mengambil keputusan untuk memasuki pendidikan militer. Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat veteran yang diberkati Tuhan, di dalam pendidikan yang memerlukan kedisiplinan tingkat tinggi, entah itu kepolisian, entah itu security, terlebih militer, menempa manusia, fisik, mental, kepribadian. Bukankah ini hal yang membuat seseorang bisa ada dalam penderitaan? Padahal itu satu pilihan yang harus dihadapi dan dijalani. Mungkin bagi orang lain jelas itu adalah penderitaan yang luar biasa. Sekian lama, tidak 1 hari 2 hari, berbulan-bulan. Mengapa ada orang berani mengambil keputusan sedemikian rupa? Pasti motivasi pengabdian pada bangsa dan negara, dan tentu saja pengabdian pada bangsa dan negara adalah kemanusiaan sebagai panggilan melaksanakan tugas, berproses di dalam tempaan hidup. Saya rasa ini menjadi cara untuk menentukan pilihan pada pengabdian. Pada sisi yang lain, Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, berbicara soal penderitaan, di dalam hidup ini siapa yang tidak pernah menderita? Orang tua ataupun anak ataupun anggota keluarga seringkali bergumul dengan situasi masing-masing
yang berjalan dalam kehidupan, regala menghadapi persoalan pergumulan yang dianggap sebagai penderitaan, kesulitan ekonomi, keadaan fisik, sakit penyakit, kegagalan. Namun seringkali ada ungkapan yang disampaikan ketika ditanya atau didampingi atau berkaitan dengan orang lain, atau kita mendengarkan atau mungkin bahkan kita mengungkapkannya sendiri, bahwa hidup sebagai kenyataan sekalipun menderita harus dijalani. Pokoknya pun dipun lampahi, dipun lakoni dalam bahasa Jawa. Hidup harus berjalan, berproses, atau sedang diproses. Kembali kepada pendidikan militer, disiplin tinggi, menempa taruna-taruni, menempa orang-orang muda. Di tengah proses pendidikan yang demikian, seringkali laku untuk menggugah semangat atau menyemangati tentang bentuk kepribadian terbentuk, fisik terbentuk, sehingga ini menjadi penetralisir beban tugas, atau mungkin orang lain mengatakan penderitaan. Ini sangat luar biasa, memompa semangat. Bukankah suami istri siapapun ketika menghadapi persoalan pergumulan sampai mengatakan hidup harus dijalani, juga ada banyak hak jadi sarana atau cara mengungkapkan daya tahan, mengungkapkan ekspresi yang menggambarkan suasana sukacita di dalam hidupnya. Di tengah suntuknya kehidupan, melaksanakan kewajiban masih bisa bersenandung, masih bisa bergembira, masih bisa menunjukkan raut muka sebagai gambar suasana batin yang seakan tidak ada persoalan pergumulan. Bukankah ini seringkali kita ungkapkan, kita nyatakan? Meskipun dapat dipungkiri ketika sedang ada dalam proses, ada yang merasa tidak nyaman, ada yang menganggap sebagai penderitaan, seakan-akan sudah tidak ada jalan, sehingga menjadi terbeban atau bahkan tidak bisa membebaskan diri dari persoalan pergumulan, sehingga mengalami tekanan sedemikian rupa. Mungkin dengan bahasa yang seringkali kita dengar adalah depresi, menjadi depresan, tidak bisa menerima kenyataan dan tidak bisa keluar dari kenyataan persoalan. Ini realitas juga yang menyadarkan kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tema bersukacita dalam pengharapan, kita belajar dari pemazmur. Daud, hamba Tuhan, bukan orang yang sempurna, punya kekurangan, punya kesalahan, berdosa di hadapan Tuhan. Namun dia adalah pribadi yang begitu dikasih oleh Tuhan. Spiritualitasnya dengan ungkapan puji-pujian bagi Tuhan sebagai mazmur adalah kesaksian firman Tuhan. Jadi bagi kehidupan gereja, karena apa ada dalam kesaksian yang menjadi firman Tuhan dalam pengalaman hidup pemazmur Daud, begitu dalam makna relasi antara pribadi Daud dan Tuhan, juga umat Tuhan pada waktu itu, secara khusus
sabda yang tadi kita dengar. Di dalam yang ia alami, hingga ia merasa ada dalam posisi titik terendah di dalam hidupnya, dikatakan sebab menjadi orang yang sengsara dan miskin. Tentu ini adalah satu kondisi ketika dia merasakan ketakberdayaan begitu rupa. Bahkan juga kadang mengalami ancaman dari Saul berhadapan dengan bangsa lain. Nah, pada titik ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama, dia berjuang untuk terus berelasi dengan Tuhan. Ia ungkapkan dengan permohonan agar Tuhan mau mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan doanya. Ia tahu kepada siapa ia mengungkapkan isi hati. Dan dalam hal ini dia tidak lari dari kenyataan. Meskipun pada bagian lain saking bergumulnya dia mengungkapkan juga, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti yang juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam penderitaan ketika disalib. Ia berdoa kepada Tuhan dalam bahasa yang ada dalam kitab suci, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ini bagian juga dari Mazmur. Namun dia tetap menempatkan dirinya menjadi milik Tuhan, menjadi bagian dari Tuhan, hingga ia mengungkapkan isi hati kepada Tuhan. Tuhan penyelamat, Tuhan menjadi bagian dari hidup, Tuhan memiliki dia. Ia tetap mengakui Tuhan. Hingga ini adalah bentuk penyadaran ketika berproses di dalam suasana yang sulit sekalipun. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada ungkapan sukacita. Menjalani hidup di dalam proses, dalam pergumulan apapun, penyadaran diri akan menjadikan orang bisa menerima kenyataan dan suasana batinnya tetap terjaga untuk bisa bersukacita. Sekali lagi, satu kondisi di mana orang dapat menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan ada penyadaran sedang berproses. Dan itu harus dijalani. Sehingga ia selalu meminta petunjuk Tuhan. Orang yang bersukacita menerima kenyataan, sekalipun menderita, sekalipun bergumul dengan kesulitannya, mau membuka hati, membuka pikirannya, dan selalu meminta petunjuk Tuhan. Ini sangat luar biasa. Karena dengan meminta petunjuk Tuhan, maka ia akan berjalan di dalam jalan kebenaran. Bukan serba nekat, bukan marah pada diri sendiri, marah pada orang lain, atau mungkin marah pada Tuhan. Dan lebih mengerikan lagi adalah mengingkari jati dirinya yang memiliki Tuhan, sehingga menyerahkan hidupnya kepada ilah-ilah, atau kepada Allah lain, atau daripada iman yang harus ia jaga. Banyak yang tidak tahan uji pada titik ini, sehingga lari dari Tuhan, lari dari imannya. Karena ada yang ia anggap mencari pihak lain, mencari ilah lain, membahagiakan. Namun kita belajar dari Daud. Ia tidak lari dari Tuhan. Ia justru mau mendekat kepada Tuhan. Dan dia bersukacita. Mazmurnya adalah puji kemuliaan bagi Tuhan. Baik ketika ia sedih, bergumul, menderita, terlebih ketika dia merasakan banyak kesukacitaan. Totalitas hidupnya adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan puji-pujian.
Mari Bapak Ibu saudara sekalian, semoga pagi ini menyemangati kita sabda Tuhan yang kita dengarkan untuk terus menaikkan puji kemuliaan bagi Tuhan. Kita telah dapat berelasi dengan Tuhan dan di dalam penderitaan pun tetap ada sukacita. Karena menerima kenyataan kita berproses menjalani hidup ini, mari kita senandungkan ungkapan hati dengan karya nyata, dengan suasana sukacita. Dan itu adalah bagian dari cara kita menikmati dan menjalani hidup. Karena ada Tuhan, dan Tuhan Sang Immanuel yang terus beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang Engkau berikan bagi kami. Mampukan kami terus menjalani kehidupan ini dengan merasakan penyertaan Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan petunjuk di dalam kehidupan, terlebih dengan sabda yang penuh dengan kebenaran, menjadi andalan kami, pedoman kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan. Betapapun kami bergumul dengan kesulitan, bahkan kami merasakan ada banyak penderitaan, tidak mematahkan semangat kami untuk setia kepada Tuhan. Kami berharap kelangsungan berkat-Mu Tuhan menolong kami untuk menjalani proses kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalani hari-hari baik pemberian Tuhan dengan kuat, dengan tegar, dengan semangat. Dan itu adalah sukacita. Bahkan menjadi buah-buah Roh Kudus. Yang salah satunya adalah kesukacitaan untuk kami meyakini di dalam Kristus kami beroleh sukacita. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan rumah tangga. Engkau perkenankan setiap orang tua, baik warga dewasa maupun yang adi yuswa, melaksanakan tugas kewajiban. Berkati dengan segala kesukacitaan. Engkau anugerahkan rezeki baik yang sederhana maupun yang luar biasa. Keluarga terus mengandalkan Tuhan. Juga untuk anak cucu anggota keluarga baik yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah. Juga untuk kehidupan pribadi. Engkau berkati di setiap langkah juang, jerih lelah, untuk pekerjaan, untuk wirausaha, untuk studi dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, baik yang swasta maupun negeri, Tuhan berkati, untuk kenaikan kelas, untuk kenaikan tingkat, untuk tugas akhir, untuk memasuki perguruan tinggi atau sekolah yang lebih tinggi, untuk kesuksesan, untuk kelulusan. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati dengan penyediaan sarana prasarana yang terus diupayakan oleh keluarga, yang sederhana maupun yang lebih dari itu, bahkan harus menyediakan biaya yang luar biasa. Tuhan berkati senantiasa. Tuhan hadirkan kesukacita dan mau menyambut kesukacitaan dari Tuhan dengan dedikasi. Anggota keluarga, umat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan, keterbatasan fisik, maupun sakit penyakit yang diderita, Tuhan berkati untuk perjuangan kesembuhan. Bagi yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, berkati Tuhan. Berkati tugas kewajiban kami hari ini, hingga kami senantiasa menjalani hidup dengan kesukacitaan. Mengalir berkat Tuhan mewujud melalui pelayanan gereja, jemaat, para pemimpin gereja, memberkati di tengah masih adanya intoleransi, terutama berkaitan dengan gereja-gereja yang seringkali dituduh ataupun diperlakukan dengan semena-mena. Engkau Tuhan yang berkeadilan terhadap mereka-mereka yang intoleransi. Tuhan terus berikan keberanian pada aparat, pada pemerintah, pada setiap perjuangan toleransi. Kami meyakini Tuhan menganugerahkan berkat pula untuk kebaikan kebersamaan persaudaraan di tengah perbedaan yang ada, menjadi berkat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami.
Tuhan Bapa di surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan memperkenankan Radio Petra melayani banyak orang. Bahkan dimanapun berada, merasakan sapaan kasih Tuhan. Untuk kami jalani kehidupan ini dengan kasih Tuhan pula, menjadi berkat, menjadi alat kesaksian, menjadi alat perdamaian. Berkati segenap pengurus, karyawan, dan penata laksana Radio Petra. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, renungan embun pagi melalui Radio Petra 105.7 FM. Saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, undur diri. Tuhan berkati.